Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial beserta teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 dan Musaitur Rahma dengan NIM akhir 209 akan mempresentasikan tentang peramalan permintaan, peramalan kualitatif, dan analisis time series. Saya Yulianita Razani dengan NIM akhir 055 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang peramalan permintaan. Peramalan atau forecasting adalah suatu usaha untuk memprediksi keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Sedangkan peramalan permintaan adalah suatu aktivitas untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Adalah yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik dan yang membutuhkan pabrik serta peralatan baru. Kemudian yang tiga yaitu peramalan permintaan, merupakan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Menurut Taylor, tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan horizon waktu, maka peramalan terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama yaitu ramalan jangka pendek, yang mencakup masa depan yang dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua yaitu ramalan jangka menengah, yang mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Ramalan jangka waktu menengah ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak atau lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya. Kemudian ramalan jangka menengah, yaitu yang mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, seperti membangun fasilitas baru atau menjamin adanya pembiayaan jangka baru. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi di dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan. Nah, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut itu dapat mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peramalan. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua yaitu reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan metode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Dan yang kedelapan, inovasi teknologi. Metode peramalan permintaan. Secara umum, metode peramalan itu dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, untuk menggunakan metode kuantitatif itu terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua yaitu informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Yang ketiga yaitu diasumsikan bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut. Kemudian ada 7 tahapan dasar dalam melakukan peramalan permintaan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan.
Yang kedua yaitu memilih items atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga yaitu menentukan horizon atau peramalan. Yang keempat yaitu memilih model peramalan. Yang kelima adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. Yang keenam melakukan peramalan, dan yang ketujuh memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaitur Rahman, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan kualitatif. Nah, peramalan kualitatif ini pada umumnya bersifat subjektif dan bergantung pada peramalan, keahlian dan pendapatan seseorang. Metode ini lebih digunakan ketika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan data menjadi berubah, seperti perkiraan penjualan ketika menggunakan teknologi baru seperti internet, adanya promo penjualan bulan ke depan, atau bahkan ketika produk baru diluncurkan. Ada beberapa model peramalan yang termasuk dalam peramalan kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode Delphi. Metode Delphi ini adalah metode yang sekelompok pakar mengisi kuesioner. Nah, metode moderator ini menyimpulkan hasil dan memformulasikan menjadi satu kuesioner yang baru diisi kembali oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah, demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Yang kedua yaitu market research. Market research ini merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasaran produk atau yang mewakilinya. Nah, metode ini akan menjaring informasi dari para pelanggan atau pelanggan potensial yang berkaitan dengan rencana pembelian mereka yang di masa yang akan datang. Nah, riset ini pasar tidak hanya akan membantu peramalan, tetapi juga untuk meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk periode-periode baru. Yang ketiga yaitu life cycle analogy. Nah, life cycle analogy di sini adalah hampir semua produk yang akan mengikuti produk life cycle yang meliputi introduction, growth, maturity, dan decline berdasarkan pada pengalaman produk yang sama pada periode yang lalu. Nah, seorang dapat membuat model yang sama dengan produk tersebut. Nah, yang keempat yaitu panel konsensus. Nah, panel konsensus ini peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen. Nah, umumnya oleh manajemen senior. Nah, metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau kelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Nah, teknik yang akan digunakan dalam situasi di mana tidak ada alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan. Nah, bagaimanapun metode ini mempunyai banyak keterbatasan sehingga perlu dikombinasikan dengan metode peramalan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series di sini adalah sekumpulan data masa lalu yang dicatat secara terus-menerus sebagai sarana untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan tertentu dan memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruh terhadap kejadian lainnya, dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan tersebut atau dapat sebagai pandangan untuk
pengambilan keputusan. Nah, time series di sini menunjukkan aktivitas yang merupakan hasil dari interaksi beberapa bentuk dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Metode-metode peramalan dengan menggunakan time series yang pertama yaitu metode moving average. Metode moving average ini adalah metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Yang kedua yaitu exponential smoothing. Nah, metode ini digunakan untuk peramalan jangka pendek. Model mengasumsikan bahwa data berfluktuasi di sekitar nilai min yang tetap tanpa trend atau pola pertumbuhan konsisten. Tidak seperti moving average, exponential smoothing ini memberikan penekanan yang lebih besar kepada time series saat ini melalui penggunaan sebuah konstanta smoothing atau penghalus. Konstanta smoothing ini mungkin berkisar dari 0 ke 1. Nilai yang dekat dengan 1 memberikan penekanan terbesar pada nilai saat ini, sedangkan nilai yang dekat dengan 0 memberikan penekanan pada titik data sebelumnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.